Kembali dari dunia abadi. Audiobook Novel Silat. Episode 32. Keheningan itu tidak berlangsung lama, dan sebenarnya berlangsung selama 2 menit penuh. Setelah itu, Han Qingwu baru menjawab sambil mendesah. Karena kamu begitu yakin, maka aku akan memilih untuk mempercayamu lagi. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Setelah berkata demikian, dia langsung menutup teleponnya. Tang Xiu diam-diam menarik napas dalam-dalam. Setiap kali berbicara dengan Han Qingwu, ia merasa lebih lelah daripada berkelahi. Ia memiliki perasaan yang sangat rumit dan kompleks terhadap Han Qingwu, karena bagaimanapun juga, ia tampak seperti rekannya di dunia abadi. Namun, ia juga rekannya yang sebenarnya telah mengkhianatinya. Dia punya alasan. Meski dia tidak ingin membenci, tapi kebencian itu muncul begitu saja. Akan tetapi, sentimen itu sama sekali bukan perasaan cinta antara seorang pria dan seorang wanita. Tang Xiu mendongakkan kepalanya, mencoba menyingkirkan emosi rumit itu dari benaknya. Kemudian, dia melihat kedua nomor yang tidak dikenalnya dan menghubungi salah satunya. Tak lama kemudian, suara Ouyang Lulu terdengar. Apakah kamu Tang Xiu? Tang Xiu memutar matanya dan berkata dengan ketus. Kalau bukan aku, menurutmu siapa? Nona yang menelepon ke nomor ini, dan kau bahkan tidak tahu nomor siapa yang kau hubungi? Ouyang Lulu menjawab dengan marah. Siapa bilang aku tidak tahu nomormu? Tang Xiu, dasar bajingan, kau menumpang hidup dan makan di rumahku, menepuk pantatmu sendiri lalu kabur. Kau bahkan tidak menyapa dan mengucapkan selamat tinggal padaku. Bukankah kita berteman? Siapa yang berteman denganmu? Kalimat ini hampir keluar dari mulut Tang Xiu. Namun, ia kemudian berpikir bahwa perkataan Ouyang Lulu juga masuk akal. Ia memang membawa Mu Qingping dan putrinya, dan makan tanpa membayar di rumah Ouyang Lulu. Jadi, ketika ia pergi, ia seharusnya mengucapkan selamat tinggal padanya. Namun, bukankah itu karena ia tidur seperti babi mati dan baru bangun pada siang hari? Dia tersenyum kecut sesaat. Tang Xiu berkata, kau meneleponku bukan karena alasan ini, kan? Kalau tidak ada hal lain yang harus kulakukan, aku akan menutup telepon. Masih banyak panggilan tak terjawab dan pesan yang belum terbaca yang belum kubalas. Ouyang Lulu segera berteriak. Siapa bilang aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan? Aku punya banyak hal untuk dilakukan. Aku hanya bersiap untuk pergi jalan-jalan ke Star City. Kamu tinggal di Star City, jadi kamu bisa menjamuku, bukan? Kamu datang ke Star City? Tang Xiu berkata dengan heran. Bukankah kamu tinggal dengan nyaman di Pulau Jingmen dan harus mengelola klub Paradise-mu? Apa yang membuatmu berlari ke kota bintang? Ouyang Lulu berkata dengan bangga. Baru-baru ini, 2 teman saya menelepon saya untuk berinvestasi dalam bisnis bersama di Star City Anda. Jadi, saya ingin melihat-lihat dan berbicara baik-baik dengan mereka. Tang Xiu berkata. Maaf, saya harus menelepon. Setelah mengatakan itu, dia langsung menutup teleponnya. Mengenai Ouyang Lulu, Tang Xiu tidak pernah memberinya kesan yang baik. Wanita ini eksentrik dan terkadang bicaranya lugas dan tajam, dan terkadang dia lembut dan halus. Jadi dia tidak tahu seperti apa karakternya. Tang Xiu lalu menoleh ke nomor terakhir dan menekannya. Sesaat kemudian, suara dingin keluar dari telepon. Tang Xiu? Alis Tang Xiu berkerut. Dia merasa suara itu agak familiar. Namun, dia tiba-tiba tidak dapat mengingatnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, ya, ini aku. Jika kamu punya waktu, aku harap kamu bisa datang lagi untuk mengunjungi Aula Pesta Abadi. Suara dingin keluar lagi dari ponsel. Aula Pesta Abadi? Wajah Gu Xiaosui muncul di benak Tang Xiu. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak punya waktu akhir-akhir ini. Aku baru saja meninggalkan Pulau Jingmen. Kamu di mana? Aku ingin bicara denganmu. Apa yang ingin kamu bicarakan? Aku akan memberitahumu secara langsung. Tang Xiu berkata. Sekarang aku ada di Star City. Kalau kau mau bicara, datanglah ke Star City. Dan jangan sembunyikan apapun saat kau bicara padaku nanti. Aku tidak mencoba mendekatimu. Hanya saja aku penasaran dengan formasi 1000 revolusi.
Jadi sebaiknya aku beritahu kau sekarang bahwa formasi 1000 revolusi diciptakan olehku, dan aku hanya mengajarkan formasi itu kepada satu orang sepanjang hidupku. Orang itu adalah muridku. Jadi aku penasaran, mengapa formasi 1000 revolusi muncul di aula pesta abadi milikmu? Apa katamu? Suara terkejut Gu Xiaosui terdengar dari telepon. Tang Xiu berkata, kau tidak salah dengar. Formasi 1000 revolusi memang diciptakan olehku. Bukan hanya formasi itu, formasi Feng Shui milikmu di aula pesta abadi, pena naga pemblokir air, juga diciptakan olehku terlebih dahulu. Jika kau ingin menjelaskan masalah ini, ceritakan padaku keseluruhan ceritanya. Aku akan menunggumu di Kota Bintang. Jika kau tidak bisa mengatakan seluruh kebenarannya, kau tidak perlu datang. Itu kamu. Gu Xiaosui seolah tidak mendengar kata-kata berikut dari Tang Xiu. Nada suaranya naik beberapa desibel saat dia berteriak sekali lagi. Tang Xiu mengernyitkan alisnya dan berkata, siapa aku? Gu Xiaosui berkata cepat. Orang yang selalu dicari oleh tuanku adalah kamu. Aku tidak tahu mengapa kamu tidak muncul selama 1 dekade, tetapi itu tidak akan salah. Tang Xiu, tunggu aku di Star City, aku akan segera pergi. Tutup, tutup, tutup. Suara samar itu keluar dari telepon saat perasaan aneh yang sedikit aneh muncul di dalam hati Tang Xiu. Gu Xiaosui berkata bahwa gurunya sedang mencarinya. Apa artinya ini? Siapa gurunya? Apa dan bagaimana hubungan gurunya dengan muridnya? Tiba-tiba, Tang Xiu menantikan kedatangan Gu Xiaosui. Mungkin teka-teki di hatinya bisa terpecahkan saat Gu Xiaosui tiba. Setelah sekian lama. Setelah menyingkirkan pikiran-pikiran ini, Tang Xiu menelepon Long Zhengyu untuk memberitahunya tentang masalah Ti Long. Dengan bantuan Long Zhengyu, dia tidak takut Ti Long akan bermain curang. Meskipun dia tidak tahu dengan jelas tentang keluarga Long, tetapi karena mereka sangat dihormati dan dipandang oleh banyak orang, itu berarti kisah mereka sangat dalam. Ketuk-ketuk. Pintunya diketuk dan Guyin dengan ekspresi tersenyum, segera berlari ke dalam ruangan. Tang Xiu berbalik sambil menatap Guyin, menepuknya, dan berkata sambil tersenyum. Bagaimana latihan kultivasimu akhir-akhir ini? Apakah indera perasamu terhadap sirkulasi Qi menjadi lebih kuat? Guyin menarik tangan Tang Xiu sambil tertawa kecil. Guru, Yin tidak hanya mampu merasakan sirkulasi energi dengan lebih baik, tetapi sekarang dapat mengendalikan aliran Qi. Saya mengikuti metode kultivasi dan latihan yang diberikan guru untuk mengendalikan aliran energi di dalam saluran meridian. Meskipun kecepatannya sangat lambat, tetapi saat ini, dalam 1 hari, Yin mampu memutarnya dalam sirkuit surgawi beberapa kali. Begitu cepat? Tang Xiu terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Guyin memiliki tubuh suci Phoenix es denyut kembar, dan itu adalah konstitusi fisik suci untuk kultivasi yang hanya dapat ditemukan pada 1 di antara ratusan juta orang, namun, dia tidak menyangka bahwa itu akan sangat menantang surga sampai pada tingkat ini. Bukankah itu hanya beberapa hari yang singkat? Namun dia dapat mengendalikan aliran Qi di saluran meridian? Tidak mengherankan bahwa, saat itu, wanita yang memiliki tubuh suci Phoenix es denyut kembar mampu melangkah ke anak tangga terakhir yang tidak mampu dilangkahi oleh ratusan juta makhluk surgawi, yakni, naik ke alam dewa. Bab 133, Masalah Pendidikan. Tang Xiu sebelumnya tidak bisa mengolah metode kultivasi tersebut, dan ia hanya bisa mengolah seni surgawi asal kosmik. Namun, Guyin mungkin bisa mengolah metode kultivasi tersebut dari dunia abadi. Namun, karena ia memiliki pemahaman yang sangat mendalam dalam praktik kultivasi, membimbing Guyin juga wajar saja. Namun, muridnya benar-benar abnormal. Jika dia terus mempertahankan kecepatan kultivasi yang menantang surga seperti ini, mungkin dia akan dengan cepat melampaui dan menjadi lebih kuat daripadanya, bukan? Tang Xiu tersenyum paksa dan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, wajahnya berubah, karena sesuatu yang membuatnya terdiam tiba-tiba terlintas di benaknya. Itu adalah sumber daya kultivasi. Dia telah mengumpulkan sumber daya kultivasi untuk kultivasinya dengan susah payah. Namun, murid kesayangannya ini memiliki bakat kultivasi yang luar biasa. Dan sangat penting bahwa waktunya tidak boleh disia-siakan. Namun, karena kecepatan kultivasinya begitu cepat, jumlah sumber daya kultivasi yang dibutuhkannya akan mengguncang surga.
Tang Xiu menatap murid kesayangannya dengan wajah tersenyum cemerlang, tetapi diam-diam ia mengeluhkan kesulitan yang harus ia hadapi di dalam hatinya. Akan tetapi, ia tidak ingin melepaskan hal yang lebih penting meskipun ia harus siap membayar harganya. Ia memantapkan tekadnya dan memutuskan untuk mengerahkan segala upaya untuk mengumpulkan uang, dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari sumber daya kultivasi di bumi, sehingga ia dapat membuat dirinya lebih kuat. Bahkan jika ia perlu pergi keluar angkasa untuk mencari sumber daya kultivasi di planet lain, maka ia harus pergi untuk memenuhi kebutuhan mereka. Guru, mengapa Anda tampak tidak bahagia? Guin menatap Tang Xiu dengan ekspresi sedikit khawatir. Dia tidak tahu bagaimana dia telah membuat tuannya tidak senang. Tang Xiu menatap kosong sejenak, sebelum ia menekan perasaan putus asa di hatinya. Dengan ekspresi tersenyum terungkap di wajahnya, ia membelai rambutnya yang lembut dan lentur dan berkata sambil tertawa ringan. Guru tidak sedih. Aku hanya memikirkan hal lain. Kecepatan kultivasi muridku sangat cepat dan aku benar-benar terkejut dan senang, jadi bagaimana mungkin aku tidak senang? Namun, jangan lupakan apa yang telah kukatakan kepadamu. Tergesa-gesa membuat pemborosan dan mengarah pada kecerobohan. Kamu baru saja memasuki jalur kultivasi, jadi kamu harus terus berkultivasi dan menstabilkan kultivasimu, dan meningkatkan dasar kultivasimu sedikit demi sedikit. Guin mengangguk dengan cerdik dan berkata sambil tersenyum. Guru, saya berjanji akan mengingat kata-kata Anda. Ibu juga pernah berkata bahwa bangunan tinggi dibangun dari tanah, dan membangun fondasi adalah yang terpenting. Itu benar. Tang Xiu mengangguk puas. Tiba-tiba, dia mendongak dan berkata, Ingin, karena tubuhmu sudah tidak ada yang salah lagi, apakah kamu tidak ingin pergi ke sekolah? Awalnya, aku berencana untuk membiarkan ibumu mengambil kursusnya dan aku akan membawamu langsung ke Pulau Sembilan Naga. Namun, karena kursus akan memakan waktu 2 bulan dan ditambah dengan hal-hal lain, aku khawatir itu akan berlangsung hingga September. Aku akan bersiap untuk membiarkanmu pergi ke sekolah selama setengah tahun, dan menunggu sampai tahun depan sebelum kamu dapat pergi ke Pulau Sembilan Naga. Bagaimana menurutmu? Guin ragu-ragu. Ia menggelengkan kepala dan berkata, Guru, saya sudah tidak bersekolah selama 2 tahun, dan ada banyak mata pelajaran yang saya lewatkan. Jadi saya tidak bisa mengikuti banyak pelajaran dan kurikulum. Bisakah Anda mengizinkan saya mengikuti sekolah persiapan? Ibu membelikan saya banyak buku pelajaran beberapa hari yang lalu, jadi saya siap untuk mengikuti kursus tersebut dan mengejar kelas-kelas yang terlewat di sana tanpa memengaruhi latihan kultivasi saya. Untuk sesaat, Tang Xiu terdiam tak dapat berkata apa-apa, tetapi dia langsung mengerti. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. Baiklah. Karena kamu sudah banyak bolos kelas, besok aku akan menyewa guru untukmu, sehingga mereka dapat menggunakan waktu liburan musim panas mereka untuk mengajarmu dan mengganti kelas yang kamu bolos. Jika kamu mampu mengimbangi mereka yang sekelas pada waktu yang sama, aku akan mengirimmu ke sekolah selama 6 bulan. Jika kamu tidak mampu melakukannya, lupakan saja. Guin mengangguk karena terkejut. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Kalau begitu pergilah bermain. Aku punya beberapa hal kecil yang perlu kulakukan dan harus segera keluar hari ini. Guin berkata dengan bingung. Kemana Tuan ingin pergi? Bisakah ingin ikut denganmu dan bermain? Ibu pergi berbelanja di Toserba, jadi kurasa akan butuh waktu lama sampai ibu kembali. Tang Xiu berkata. Aku punya hal penting yang harus kulakukan. Jadi ingin, tolong patuhi perintahku di rumah. Tunggu sampai aku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, aku akan menemanimu bermain di luar. Guin berkata sambil tertawa. Guru, Anda akan lulus ujian masuk perguruan tinggi. Dan saya yakin Anda akan diterima di universitas yang sangat bagus. Bagaimana dengan universitas? Memikirkannya, Tang Xiu tersenyum tipis. Dia telah menyelesaikan rencananya, bahkan jika dia harus belajar di universitas. Pilihan pertamanya adalah mengikuti ujian terpadu di Universitas Kota Biru, universitas terbaik di Provinsi Shuangqing. Universitas itu tergolong universitas sarjana. Begitu dia diterima di Universitas Kota Biru, dia bisa sering pulang untuk menemui ibunya, karena jaraknya sangat dekat.
Tentu saja, jika ibunya bersedia pergi bersamanya dan tinggal di kota lain, ia mungkin memilih untuk mengikuti ujian kelulusan di provinsi lain dan memilih universitas ternama. Kuliah baginya tidak ada gunanya. Namun, itu adalah keinginan ibunya, dan ia tidak ingin mengecewakannya. Setelah meninggalkan kota Gerbang Selatan, Tang Xiu menjelajahi internet menggunakan ponselnya untuk mencari beberapa sekolah persiapan yang bagus, terutama kursus untuk mengganti kelas yang terlewat dari kelas 1 hingga 6. Untuk mendidik dan membina Guyin, ia rela mengeluarkan banyak uang. Jadi, ia harus menyewa guru privat untuk 3 mata pelajaran penting selain bahasa. Star City, di dalam gedung perkantoran dekat Baida Plaza, Tang Xiu menemukan sekolah persiapan ide baru yang ditandai di internet. Lingkungan di dalamnya bagus, seluruh lantai ditempati oleh kursus pelatihan ide-ide baru, dan kualitasnya juga dapat dilihat dari dekorasi interiornya. Selamat datang. Setelah melewati pintu masuk, resepsionis di meja depan menyambutnya dengan senyum ramah. Tang Xiu mengamati sekitar beberapa saat dan kemudian bertanya. Tolong berikan saya tabel kursus untuk sekolah persiapan Anda. Saya ingin melihatnya. Harap tunggu. Resepsionis wanita itu tersenyum dan mengangguk, lalu dengan cepat mengeluarkan setumpuk dokumen dari laci. Ia menyerahkannya kepada Tang Xiu dan berkata, Tuan, apakah Anda akan menyekolahkan anak Anda di sekolah persiapan kami? Guru-guru kami di sini sangat berkualitas. Tingkat pendidikan mereka, jika dibandingkan dengan berbagai universitas dan sekolah di Star City, dapat dianggap sebagai yang terbaik. Sebagian besar guru kami memiliki kualifikasi sertifikat guru. Mereka bersedia meninggalkan sistem formal dan datang kepada kami untuk bekerja di sini. Tang Xiu membuka tabel kursus. Setelah membacanya, dia dapat melihat bahwa harga untuk mengganti kelas yang terlewat sangat mahal. Semakin baik gurunya dan semakin banyak konten kursusnya, semakin mahal pula harganya. Bahkan jika Tang Xiu akhirnya menemukan dan menyewa guru privat dari sini, harganya akan sangat mahal. Saya butuh guru privat dari kelas 2 sampai 6 SD. Dan saya ingin semua 3 mata pelajaran utama. Kalau bisa, saya harap besok sudah bisa mulai untuk mengatur kursus mengajar untuk kelas 2 dulu. Soal cara mengajar, itu hak guru. Mata resepsionis itu berbinar. Sikap dan kesannya terhadap pelanggan besar ini berubah sedikit hangat. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan, Anda datang ke sekolah persiapan ide baru kami. Jadi, Anda datang ke tempat yang tepat. Anda dapat memilih paket harga tertinggi, dan staf pengajar kami tentu saja. Tang Xiu melambaikan tangan untuk menyela perkataannya dan berbicara dengan nada merendahkan. Bahkan layananmu yang paling mahal pun mungkin tidak cukup. Muridku tidak belajar di sekolah. Dia tinggal di rumah sepanjang hari, jadi dia punya waktu yang cukup. Aku harap kamu tidak membandingkannya dengan perhitungan jam kelas, tetapi perhitungan sehari penuh. Yang terbaik adalah 3 jam di pagi hari, 3 jam di sore hari, dan 3 jam di malam hari. Ini. Tamu seperti Tang Xiu adalah orang pertama yang ditemui resepsionis wanita ini. Dan khususnya, sungguh tak terduga baginya mendengar kata, magang, dari Tang Xiu. Dia ragu sejenak dan menjawab dengan suara rendah. Saya mungkin harus merepotkan Anda untuk menunggu sebentar. Saya akan menghubungi bos kami terlebih dahulu, karena dialah satu-satunya yang berhak membuat keputusan tentang permintaan Anda. Baiklah. Tang Xiu menuruti perintahnya dan mengambil tumpukan dokumen itu. Kemudian, dia pergi ke sofa di sudut lorong dan duduk. Beberapa menit kemudian, seorang wanita parubaya berkacamata dengan jas profesionalnya keluar dari dalam. Setelah mengobrol sebentar dengan resepsionis, dia berjalan ke arah Tang Xiu dan bertanya sambil tersenyum. Tuan, nama keluarga Anda? Bao. Tang Xiu berdiri dan berkata. Wanita parubaya itu berkata sambil tertawa. Saya Li Liping. Anda bisa memanggil saya Kakak Li. Resepsionis muda kami baru saja menyampaikan permintaan Anda. Kami memang belum pernah menerima permintaan seperti Anda di sini. Saya ingin bertanya, apakah Anda yakin bahwa anak keluarga Anda dapat mengikuti kelas cepat yang diajarkan guru-guru kami? Tang Xiu berkata, aku yakin dia bisa melakukannya. Li Liping berkata sambil tertawa. Karena Tuan Tang yakin akan hal itu, maka saya bisa tenang.
Pelanggan adalah dewa bagi kami, jadi kami pasti akan memenuhi permintaan pelanggan sebaik mungkin. Bagaimana kalau kita atur jadwalnya seperti ini? Saya akan mengatur 3 guru luar biasa untuk mengajar anak Anda setiap hari. 3 jam les bahasa Inggris di pagi hari, 3 jam les matematika di sore hari, dan les bahasa dan sastra di malam hari. Kami juga akan menyediakan waktu untuk konsultasi. Bagus. Tang Xiu mengangguk cepat. Li Liping melanjutkan lagi. Dan mengenai permintaan Anda, setelah semua mata pelajaran dari kurikulum kelas 2 berakhir, maka jika anak Anda dapat mengikuti kecepatan pelajaran, kita segera melanjutkan ke kurikulum kelas 3, kemudian ke kurikulum kelas 4, 5, dan 6, benar begitu? Benar. Tang Xiu berkata lagi. Li Liping bertanya sambil tersenyum. Bagaimana dengan waktunya? Setelah menyelesaikan kurikulum 5 tahun untuk siswa biasa, apakah Anda siap membiarkan kelas luar biasa kami untuk mengajar anak Anda dengan metode belajar cepat? Tang Xiu berkata, saya harap ini bisa dimulai besok, hingga 1 September. Apa? Li Liping tercengang. Ia menatap Tang Xiu dengan ekspresi tidak percaya dan berseru. Maksudmu, mulai besok hingga tanggal 1 September, itu hanya 3 atau 4 bulan. Kau ingin anak di keluargamu menyelesaikan semua pelajaran dari kelas 2 hingga kelas 6? Iya, benar. Tang Xiu mengangguk dengan ekspresi datar. Ekspresi sedikit kecewa terlihat di wajah Li Liping saat ia membentak. Tuan, kami adalah lembaga pendidikan. Ini bukan tempat untuk Anda bercanda seperti itu. Jika Anda sungguh-sungguh ingin mempekerjakan guru kami, saya menyambut Anda dengan hangat, dan kami berusaha memenuhi permintaan Anda sebaik mungkin. Namun, jika Anda di sini untuk bercanda tentang kami akan mengakhiri semuanya di sini. Pintunya ada di sana, saya tidak akan mengusir Anda. Aduh. Mendengar perkataan Li Liping membuat Tang Xiu tercengang. Dia jelas-jelas tulus ingin merekrut guru, bukan? Tapi bagaimana mungkin tiba-tiba menjadi bahan tertawaan? Apakah penjelasan saya tidak cukup jelas? Atau apakah bos sekolah ide baru ini salah paham terhadap saya? Tang Xiu berpikir sejenak sebelum menjawab dengan serius. Aku tidak bercanda denganmu. Setiap kata yang kukatakan benar adanya. Anak-anak di keluargaku istimewa, dan anak-anak istimewa membutuhkan perlakuan khusus. Kau bos di sini, jadi kau pasti sudah bertemu banyak anak berbakat. Aku harap kau bisa mengerti maksudku. Mengenai harga, semuanya baik-baik saja untuk kita bahas. Li Liping mengamati Tang Xiu dengan ekspresi aneh. Ia menggelengkan kepalanya dan berkata, saya telah melihat banyak anak yang berbakat dan cerdas. Tidak pernah sekalipun saya mendengar satupun dari mereka yang mampu menyelesaikan kurikulum 5 tahun untuk anak-anak biasa dalam waktu 3 atau 4 bulan. Tuan, pengajaran dan pembelajaran perlu dilakukan selangkah demi selangkah dan berkembang secara bertahap. Ide Anda dapat dikatakan merusak segalanya karena antusiasme yang berlebihan dan ingin sekali menuntut kesuksesan instan. Anda tahu itu, bukan? Bab 134, semuanya Yunani bagiku. Tang Xiu berkata dengan nada serius. Kamu sendiri yang bilang kalau klien itu adalah dewa. Aku hanya ingin kamu mengatur semuanya seperti yang sudah kukatakan. Kalau muridku benar-benar tidak bisa mengikuti kurikulum pengajaranmu yang cepat, maka kita akan menyusun rencana pengajaran baru nanti. Dan seperti yang sudah kukatakan padamu, mari kita bahas harganya. Li Liping ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa Tang Xiu serius, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa pemuda di depannya ini begitu percaya diri. Tapi, itu tidak benar. Apa yang baru saja dia katakan? Seorang murid? Mungkinkah anak yang memerlukan tutor itu adalah murid pemuda ini? Benar-benar orang aneh. Beberapa kritikan muncul tanpa disadari di dalam hati Li Liping, tetapi dia mengangguk dan berkata, saya mengerti maksud Anda. Mohon tunggu sebentar, dan saya akan segera membahas permintaan Anda dengan guru-guru kami. Tunggu kami menyusun rencana pengajaran yang baik, dan kemudian saya akan membawanya kepada Anda untuk dilihat. Dengan nada merendahkan, Tang Xiu membalas. Aku ingin guru terbaik kalian. Jika ada di antara kalian yang hanya berpura-pura memiliki kemampuan, itu akan merusak reputasi sekolah bimbingan belajar ide baru kalian. Anda.
Mendengar perkataan Tang Xiu, Li Liping hampir mengira bahwa Tang Xiu sengaja ingin membuat masalah. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Jangan khawatir. Guru-guru kami memiliki kualifikasi yang luar biasa, dan aku akan memilih yang terbaik untukmu." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan berjalan masuk. Mata Tang Xiu menatapnya dari belakang saat dia melihat resepsionis menyajikan teh hangat untuknya. Dia mengangguk dan mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Kang Xia. "Bos, ada instruksi." Suara Kang Xia keluar dari telepon disertai banyak suara yang tidak jelas. Jelas, Kang Xia sekarang berada di tempat yang sangat bising. Tang Xiu berkata, "Ada yang ingin kubicarakan denganmu, di mana kamu sekarang?" Kang Xia berkata, "Saya sedang di job fair, bos. Perusahaan yang akan kita dirikan membutuhkan banyak karyawan dan saya sedang merekrut sekarang. Saya hanya membawa 3 orang dari Beijing, dan itu masih jauh dari cukup." "Ah, benar. Katakan di mana Anda berada, saya akan menjemput Anda sendiri." Tang Xiu ragu sejenak, lalu berkata, "Tidak apa-apa. Aku sedang mengurus hal-hal kecil sekarang. Aku akan menyelesaikan ini dan kemudian mencarimu nanti. Ngomong-ngomong, kamu urus saja pekerjaanmu di job fair." "Ah, iya. Kirimi aku alamatnya nanti." "Oke." Kang Xia menjawab sambil tersenyum. Setengah jam kemudian, Li Liping bersama 3 pria dan wanita paruh baya datang ke hadapan Tang Xiu, lalu menyerahkan 1 set rencana pengajaran mereka kepada Tang Xiu, sambil berkata, "Ini adalah rencana pengajaran yang telah kami buat sesuai dengan permintaan Anda. Namun, kami perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa permintaan Anda sangat ketat dan waktunya terlalu singkat. Kursus harian memiliki konten yang sangat luas, jadi saya harap Anda telah mempersiapkan diri secara mental." Tang Xiu membacanya sambil mengangguk dan berkata, "Mengajar bukanlah sesuatu yang aku kuasai, jadi aku akan menerima rencanamu seperti ini dulu. Kita akan melihat kondisinya nanti dan membuat beberapa penyesuaian lagi. Lalu, berapa biaya yang harus aku bayar untukmu sekarang terlebih dahulu?" "Ini." Li Liping ragu-ragu. "Adalah murid pemuda ini? Klien yang langka dan luar biasa seperti dia adalah yang pertama baginya. Permintaannya juga jauh melampaui konten pengajaran biasa dan jauh lebih berbeda." Untuk sesaat, dia benar-benar terdiam dan tidak tahu berapa harga yang harus dia tawarkan. Tang Xiu berkata dengan bingung, "Bagaimana? Bukankah kamu baru saja membahas biaya layanan? Bukankah kamu bos di sini? Tidak bisakah kamu memutuskan berapa yang harus aku bayar?" Li Liping tersenyum kecut dan berkata, "Tuan Tang, permintaan Anda sungguh unik. Jadi untuk saat ini, saya tidak dapat memberitahu Anda berapa biaya yang harus kami tetapkan untuk layanan ini. Jika Anda setuju, mari kita atur seperti ini, kita akan mulai kelas besok. Lalu kami akan memberitahu Anda biayanya di akhir kelas besok." Tang Xiu berkata, "Baiklah, itu keputusanmu." Li Liping segera menjawab, "Namun, bisakah Anda membayar sebagian uang muka terlebih dahulu? Pada akhir kursus besok, kami akan memberikan harga penawaran. Jika Anda merasa puas, maka kami akan menandatangani kontrak. Jika tidak, maka kursus besok akan gratis dan kami akan mengembalikan uang tersebut kepada Anda tanpa dipotong sepeser pun." "Berapa?" tanya Tang Xiu. Li Liping terdiam sejenak lalu berkata, 5.000 yuan, bagaimana?" Tang Xiu mengangguk dan mengeluarkan dompetnya, bersiap untuk mengambil kartu kredit banknya. Namun, tiba-tiba dia merasa uang tunai itu sudah cukup. Jadi dia mengeluarkan semua uang tunai dan menghitungnya, dan ternyata jumlahnya tepat 5.000 yuan. "Silakan ambil ini." Li Liping menerima uang tunai sebesar 5.000 yuan. Dia melihat Tang Xiu menghitung uang tersebut sebelumnya, jadi dia tidak menghitungnya lagi di hadapannya, dan malah berkata sambil tersenyum, "Tuan Tang, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang dari Departemen Keuangan untuk memberikan Anda tanda terima." Tang Xiu melambaikan tangan dan berkata, "Tidak perlu tanda terima. Selain itu, kita tidak perlu menandatangani kontrak apapun karena menurutku itu tidak perlu. Kamu yang memberikan layanan pendidikan sementara aku yang mengerjakannya untuk anak itu. Jadi, kita harus menjaga kepercayaan paling mendasar di antara kita.
Beritahu aku harga layanannya besok dan aku akan mentransfer uangnya langsung kepadamu. Nanti, kamu kirim guru-guru untuk mengajar anak itu di sana setiap hari. Li Liping bertanya. Alamat Anda? Tang Xiu berkata. Dekat dengan tempatmu di sini. Itu villa nomor terakhir di kota Gerbang Selatan. Ngomong-ngomong, aku masih ada urusan lain, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi. Selamat tinggal. Southgate Town? Bangunan dengan nomor terakhir? Pupil mata Li Liping mengecil saat dia melihat punggung Tang Xiu. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Dia telah berada di kota Gerbang Selatan karena keluarganya memiliki kerabat yang cukup kaya dan berkuasa yang tinggal di sana. Dia tahu bahwa itu adalah kompleks villa mewah paling mewah di seluruh kota bintang. Terlebih lagi, ketika ia mengunjungi sanak saudaranya, ia mendengar mereka membicarakan satu hal, bahwa yang terbaik adalah Villa King Mansion yang berada di bagian terdalam kompleks itu, yang mempunyai nomor bangunan paling akhir. Tuan Tang, saya akan mengantarmu keluar. Beberapa perubahan terlihat di wajah Li Liping saat dia melangkah untuk menyusul, meninggalkan ketiga guru setengah baya lainnya di belakangnya yang berdiri diam di tempat sambil saling memandang dengan cemas. Tang Xiu menolak dengan sopan, tetapi Li Liping dengan ramah bersikeras mengirim Tang Xiu ke lantai pertama pintu masuk kantor. Baru kemudian dia berkata sambil tersenyum. Tuan Tang, semoga perjalananmu aman. Tang Xiu mengangguk. Di bawah tatapan Li Liping, dia pergi ke pinggir jalan untuk mencegat taksi dan dengan cepat menghilang di ujung jalan di kejauhan. Aneh sekali. Dia benar-benar aneh. Dia bisa tinggal di villa paling mewah di kota Gerbang Selatan, tetapi dia tidak membawa mobilnya untuk keluar dan bahkan naik taksi. Li Liping menggelengkan kepalanya saat hatinya diam-diam menggerutu. Di pasar bakat Star City. Di dalam aula yang luas, ratusan stan dipenuhi orang. Karena Job Fair kali ini merupakan acara berskala besar di suatu negara, Job Fair diadakan oleh Provinsi Shuangqing untuk perusahaan-perusahaan besar. Tempatnya didirikan di Star City, sehingga hampir 100.000 lulusan perguruan tinggi, pengangguran, dan lainnya berkumpul di sana. Magnificent Tang Corporation tengah mempersiapkan struktur perusahaan mereka. Dan kebetulan sekali mereka bertemu dengan bursa kerja berskala besar ini. Jadi Kang Xia punya ide untuk mendirikan stand di lokasi yang bagus, dia bahkan datang sendiri untuk mengelolanya. Ketika Tang Xiu tiba di bursa kerja Star City, dia langsung terkejut dengan pemandangan saat ini. Saat itu sudah sore, tetapi bagian dalam masih penuh sesak. Saat ini, bahkan mahasiswa pun menjadi kurang berharga. Tang Xiu tiba-tiba teringat seseorang bermarga Yuan yang mengeluh di dekat telinganya. Kemudian, dia mengangguk dan langsung berpikir keras. Banyak mahasiswa yang tekun belajar keras selama beberapa tahun, dan akhirnya, mereka pergi dari pintu ke pintu untuk melamar pekerjaan. Mungkin di masa lalu, belajar adalah satu-satunya jalan keluar, tetapi saat ini, bahkan jika seseorang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, jika mereka tidak memiliki kemampuan nyata, semuanya menjadi sia-sia. Mengikuti lokasi tepat yang diberikan oleh Kang Xia, Tang Xiu menemukan stan milik The Magnificent Tang Corporation. Di dalam bilik seluas beberapa meter persegi, Kang Xia dan seorang gadis pirang mungil nan cantik sedang duduk di meja dan mewawancarai seorang pemuda yang tampak seperti mahasiswa. Ada juga dua orang asing di dalam, yang sedang menata ulang dokumen, sementara antrean panjang orang-orang menunggu di belakang pemuda yang sedang diwawancarai. Mata Tang Xiu menyapu dan melihat bahwa antrean itu setidaknya sepanjang 20 meter. Bos! Kang Xia segera menelepon ketika dia melihat Tang Xiu datang. Bos! Gadis lolita pirang itu juga berdiri dan memanggil sambil menatap Tang Xiu berulang kali dengan ekspresi penasaran di matanya. Tang Xiu mengangguk ke arah mereka, melambaikan tangannya dan berkata, Kang Xia, berikan pekerjaanmu kepada yang lain terlebih dahulu, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Baiklah. Kang Xia berbicara kepada Andi di sampingnya, dan membiarkan seorang pemuda pirang bermata biru mengambil alih pekerjaannya. Kemudian, dia menyapa Tang Xiu dan mengantarnya masuk ke bilik. Bos, apa instruksi Anda untuk saya? Tang Xiu berkata, ada dua hal yang ingin aku urus. Pertama, Long Zhengyu akan mentransfer sejumlah uang kepadaku. Tentu saja, itu uang yang sudah kuterima.
Meskipun aku tidak tahu berapa jumlahnya secara rinci, tetapi ketika uangnya sudah ditransfer, aku akan segera mentransfernya kepadamu. Kedua, Long Zhengyu dan dua temannya dari ibu kota akan berinvestasi dalam sebuah proyek besar di Star City. Mereka mengatakan bahwa total investasinya adalah 5 miliar yuan dan dana tambahan akan ditambahkan jika nanti ada masalah keuangan. Mereka ingin aku merancang desain arsitektur dan menjanjikanku 10% saham. Setelah aku memberikan desainnya kepada mereka, hal-hal berikut akan menjadi tanggung jawabmu. 10%. Kang Xia menatap Tang Xiu dengan ekspresi yang tidak terbayangkan, karena dia terguncang oleh berita tersebut. Desain cetak biru bisa mendapatkan 10% saham, dan dana investasinya 5 miliar yuan. Dia hampir tidak bisa membayangkan desain seperti apa yang bisa dihargai dengan harga setinggi itu. Bos, apakah Anda yakin itu saham dan bukan pendapatan dividen laba bersih? Kang Xia segera bertanya. Tang Xiu bingung dan bertanya. Apa perbedaan antara saham dan dividen keuntungan? Kang Xia diam-diam terdiam. Baru sekarang dia menyadari bahwa bosnya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang berbisnis. Setelah dia mengatur kata-katanya selanjutnya, dia menjelaskan. Setelah gedung dibangun dan jika tidak dijual, kamu simpan sebagai milikmu dan kamu akan mendapatkan 10% dari nilainya. Nanti, jika gedung itu dijual, kamu bisa mendapatkan 10% dari total harga jual. Jika akan dibangun nanti untuk dijual langsung, ini akan dikurangi dari dana investasi. Sementara 10% dari ini adalah keuntungan proyek, itu adalah dividen. Saya pikir kamu harus memastikan tentang masalah ini terlebih dahulu, dan baru setelah itu saya akan tahu bagaimana berbicara dengan mereka. Bab 135, Mengelola Orang dengan Cara yang Benar. Tang Xiu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Long Zhengyu untuk menanyakan hal itu. Setelah mendapat jawaban, dia berkata, "Besok aku punya waktu, jadi kita akan bertemu dan membicarakan hal-hal lain." Baiklah. Kami sudah menganalisis sebidang tanah untuk bangunan itu dan akan segera membelinya. Jadi, kami akan ke sana besok untuk melihatnya. Kata Long Zhengyu. Oke. Panggilan berakhir. Tang Xiu berkata. Long Zhengyu berkata bahwa setelah gedung ini dibangun, tidak akan langsung dijual, tetapi akan disewakan dan dividen sewa akan diberikan setiap tahun. Jika suatu hari nanti seluruh gedung perlu dijual, saya masih mendapatkan 10% dari total harga jual. Dengan ekspresi tidak percaya, Kang Xia berkata, "Bos, mengapa aku merasa bahwa Long Zhengyu dan yang lainnya tidak membeli desain darimu, tetapi malah memberimu uang dengan sengaja?" Tang Xiu terkejut dan berkata, "Kau bisa tahu?" Kang Xia terdiam dan terus mendesak. "Bos, aku tidak mengerti maksudmu. Apakah kamu tidak tahu bahwa Long Zhengyu dan yang lainnya sengaja memberimu uang?" Jejak senyum tersirat di wajah Tang Xiu saat dia berkata. Kedua temannya dari Beijing itu sangat menarik. Aku belum pernah bertemu mereka. Aku bahkan tidak tahu apapun tentang mereka. Mereka hanya mengandalkan penilaian Long Zhengyu tentangku dan ingin berteman denganku. 10% saham ini adalah niat baik mereka untuk mendekatiku. Kamu apa? Kang Xia tercengang. Dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi tidak percaya dan tidak masuk akal. Bahkan dalam mimpinya, dia tidak pernah bermimpi harus mendengar jawaban seperti itu. Hanya ingin berteman, dengan setidaknya 500 juta yuan sebagai imbalan? Ibu Suci. Tuhan. Jack, staf pewawancara yang baru saja menggantikan Kang Xia, menoleh dan berseru dengan ekspresi memuja di wajahnya. Sementara Kashif, yang sedang menata ulang dokumen di sampingnya, juga tidak tahan untuk berseru kagum. Andi yang tampak seperti boneka orang asing, membalikan wajah mungilnya yang halus dan juga tercengang serta lidahnya keluh saat cahaya memancar dari matanya yang bulat. Ketiga orang ini tidak tahu banyak tentang Tang Xiu. Mereka mengenalnya terutama melalui percakapan antara Tang Xiu dan Kang Xia. Namun sekarang, Tang Xiu sangat mengejutkan mereka, bahkan hal itu menimbulkan kekaguman yang kuat terhadapnya di dalam hati mereka. Tang Xiu tersenyum tipis dan melanjutkan bicaranya. Ngomong-ngomong, aku sudah ceritakan semuanya padamu. Bagaimana dengan perekrutanmu di sini? Kang Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami hanya merekrut karyawan biasa sekarang.
Akan lebih baik jika kami juga menemukan beberapa manajer departemen dan asisten manajer. Mengenai masing-masing manajer departemen dan posisi penting lainnya di perusahaan, kami belum merekrut satupun. Andi dapat memimpin departemen pemasaran, Jack sangat ahli dalam mengelola departemen perencanaan, dan Kashif adalah seorang ahli di bidang logistik. Mereka telah mengikuti saya selama beberapa tahun dan telah menghasilkan hasil yang luar biasa. Namun, untuk jumlah jabatan yang harus dimiliki perusahaan kami, jumlahnya masih jauh lebih sedikit dan kami masih membutuhkan lebih banyak lagi. Tang Xiu berkata sambil tertawa. Tenang saja, tidak perlu cemas. Selama kita memberikan gaji yang cukup tinggi, saya yakin akan ada banyak orang hebat dengan kemampuan yang akan menawarkan jasa dan bekerja untuk kita. Mendengar itu, mata Kang Xia dengan cepat melirik keluar beberapa kali dan tiba-tiba berbicara dengan suara rendah. Berbicara tentang orang-orang berbakat, kurasa aku sudah menemukan yang bagus. Lihatlah keluar. Apakah kau melihat pria parubaya dengan ekspresi lesu dan putus asa itu? Aku mengenalnya, dia adalah orang yang pernah kukagumi. Tang Xiu berkata dengan heran. Siapa dia? Jika dia benar-benar hebat seperti yang kau katakan, mengapa dia datang ke bursa kerja untuk mencari pekerjaan? Kang Xia berkata. Saya pernah mendengar beberapa berita tentangnya. Dulu dia berada di Amerika Serikat, dan dia bukan hanya seorang jenius dalam penjualan dan pemasaran, tetapi juga seorang ahli IT. Dia pernah mendirikan merek kosmetik kelas atas as dan menjual produknya ke seluruh dunia dan membuat aset perusahaan berlipat ganda ribuan kali lipat dalam kurun waktu 6 tahun. Namun, 5 tahun yang lalu, dia membobol sistem internal beberapa perusahaan IT dan mencuri data paling rahasia yang dimiliki perusahaan tersebut, lalu dijatuhi hukuman penjara. Saya tidak tahu kapan dia kembali ke negara ini, saya juga tidak tahu mengapa dia datang ke bursa kerja bakat ini. Alis Tang Xiu berkerut saat dia menjawab dengan suara rendah. Orang yang sangat berbakat, tetapi mengapa kamu tidak mengundangnya langsung? Kang Xia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya tahu dia sangat hebat, tetapi karena dia memiliki beberapa aspek yang bermasalah, aku jadi khawatir. Jadi, aku akan mengklarifikasi hal itu terlebih dahulu sebelum mengundangnya. Tang Xiu menatap pria paruhbaya yang berbaris di belakangnya. Dia berpikir sejenak dan berkata perlahan. Bagaimana kalau aku mewawancarainya? Kang Xia berkata dengan heran. Kau tahu cara wawancara? Tang Xiu berkata sambil tertawa. Tidak, tapi aku mengerti sifat manusia. Kang Xia mengangkat bahunya sambil tersenyum dan berkata. Karena bos besar ingin bertindak sendiri, silakan saja. Saya harap Anda bisa mendapatkan bakat yang bagus, bos. Waktu berlalu. Dalam sekejap, 20 menit telah berlalu. Ketika pria parubaya yang tampak murung itu duduk di kursi pewawancara dan melihat bahwa pewawancara telah digantikan oleh Tang Xiu dan Kang Xia, sedikit keheranan terungkap di wajahnya. Kemudian, dia mengangguk ke arah Kang Xia dan berkata, Ketua Kang, apakah Anda baik-baik saja? Kang Xia menjawab dengan ekspresi terkejut. Kau mengenalku? Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, saya mendengar seorang jenius bisnis akan meninggalkan Wall Street, jadi saya memperhatikan sedikit dan mengetahui sesuatu tentang Anda. Kang Xia mengambil tempat dokumen yang diserahkan oleh pria parubaya itu. Dia menyerahkannya kepada Tang Xiu sambil berkata sambil tersenyum. Negara kita memang menghasilkan orang-orang berbakat di setiap generasi. Pokoknya, tanpa basa-basi lagi, orang yang akan melakukan wawancara untukmu adalah bos kami, aku hanya pengamat. Tang Xiu membaca data pria parubaya yang sangat sederhana. Namanya Wei Zhongfeng, 42 tahun. Berpengalaman dalam penjualan dan pemasaran, menikah dan menetap di ibu kota provinsi Blue City. Tang Xiu meletakkan dokumen itu, menatap Wei Zhongfeng dan berkata, 3 pertanyaan. Jika jawabanmu memuaskanku, aku akan mempekerjakanmu. Silakan bertanya. Saat Tang Xiu mengamati Wei Zhongfeng dengan saksama, dia juga melakukan hal yang sama terhadap Tang Xiu. Tujuannya datang ke Star City, terutama untuk melamar posisi di The Magnificent Tang Corporation. Dia tertarik karena selebriti dunia bisnis, Kang Xia, serta bos baru tempat Kang Xia bekerja. Tang Xiu berkata, pertanyaan pertama. Sejak zaman dahulu, sangat sulit untuk memuaskan kesetiaan dan bakti kepada orang tua.
Jika Anda harus memilih satu, mana yang akan Anda pilih? Wei Zhongfeng tercengang. Dia tidak menyangka Tang Xiu akan mengajukan pertanyaan yang tidak terduga seperti itu. Dia berpikir sejenak dalam hatinya dan kemudian berkata perlahan. Aku hanya seorang pria kecil, bukan siapa-siapa. Aku tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal seperti orang suci. Jika ada yang mengancamku dengan nyawa keluargaku, aku akan memilih untuk mengkhianati kesetiaan dan menyelamatkan keluargaku. Tang Xiu mengangguk dan melanjutkan. Pertanyaan kedua. Menurutmu siapa yang paling penting? Ibumu atau anakmu? Dengan ekspresi aneh, Wei Zhongfeng menatap Tang Xiu dan berkata dengan tegas. Keduanya penting. Aku akan membuat analogi, jika ibu dan anak-anakku jatuh ke dalam air pada saat yang sama, jika kau bertanya padaku siapa yang harus aku selamatkan, maka aku dapat memberitahumu dengan jelas, aku akan menyelamatkan siapapun yang paling dekat denganku. Jika aku bisa, aku akan menggunakan hidupku untuk menukarnya dengan yang lain. Tang Xiu mengangguk lagi dan berkata. Pertanyaan ketiga. Anda tampaknya dalam kesulitan yang sangat besar, jadi mengapa Anda memilih Magnificent Tang Corporation? Dalam hatinya, Wei Zhongfeng secara intrinsik memikirkan sesuatu. Pertanyaan ketiga Tang Xiu tampaknya menanyakan satu hal, tetapi sebenarnya, dia juga menyembunyikan pertanyaan lain, yaitu, mengapa dia tampak melihat ke bawah dan keluar. Dia memikirkannya dalam-dalam dan menjawab. Jawaban saya untuk pertanyaan ini berasal dari dua aspek. Pertama, saya baru saja dibebaskan dari penjara setahun yang lalu. Keluarga saya sedang mengalami badai dan saya cukup tertekan selama lebih dari setahun. Saya baru saja pulih baru-baru ini dan benar-benar mendapat penolakan dari banyak perusahaan besar karena keadaan dalam negeri jauh lebih berbeda dengan di luar negeri. Kedua, saya tertarik pada Kang Xia yang terkenal, tetapi saya lebih tertarik pada orang yang bisa membuat orang yang begitu sombong seperti dia mau bekerja untuknya. Saya perlu mencari pekerjaan dengan penghasilan yang cukup besar, dan saya juga ingin terus bekerja keras untuk karir saya. Tang Xiu bertepuk tangan. Saya puas dengan jawaban Anda. Saya menyambut Anda untuk bergabung dengan Magnificent Tang Corporation dan menjadi anggota kami. Namun, mengingat pertanyaan pertama saya harus memberitahu Anda bahwa jika di masa mendatang, Anda menghadapi masalah yang tidak dapat Anda penuhi baik kesetiaan maupun bakti kepada orang tua, Anda dapat memberitahu saya dan saya dapat membantu Anda memenuhi keduanya. Hah? Alis Wei Zhongfeng terangkat saat dia menatap Tang Xiu dengan ekspresi heran. Tang Xiu tidak menjelaskan lebih lanjut dan melanjutkan. Aku akan memberimu waktu 2 hari untuk menyelesaikan masalah pribadimu. 2 hari kemudian, pergi melapor ke Kang Xia. Mengenai posisimu, menurutku kamu harus menjadi staf penjualan yang baik. Kamu harus mulai dari bawah. Dan aku ingin melihat rekam jejakmu dalam bekerja dengan hati-hati, membuat kemajuan yang stabil untuk mencapai posisi yang kamu inginkan. Penjual biasa. Wei Zhongfeng terkejut. Dan Kang Xia di sampingnya juga tercengang. Mereka menatap Tang Xiu dengan kebingungan di mata mereka. Tang Xiu bertanya. Kamu tidak puas? Wei Zhongfeng terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata. Bukan begitu. Hanya saja tidak terduga. Jangan khawatir bos, 2 hari lagi aku akan kembali tepat waktu dan menemui Kang Xia untuk melapor. Bagus, kata Tang Xiu. Bersamaan dengan kepergian Wei Zhongfeng, Kang Xia menatap Tang Xiu sambil bertanya dengan ekspresi bingung. Bos, jawaban Wei Zhongfeng memuaskan Anda, bukan? Karena Anda tahu kemampuannya, mengapa Anda menyuruhnya memulai dari bawah? Kita sekarang benar-benar sangat membutuhkan orang-orang berbakat, jadi dia bisa diangkat menjadi manajer penjualan. Saya pikir dia akan mampu mencapainya dengan kompeten. Tang Xiu berkata dengan acuh tak acuh. Orang-orang seringkali tidak dapat menghargai hal-hal yang mereka terima dengan mudah. Dan bagi mereka yang telah melalui kesengsaraan besar, kita hanya perlu memperdalam kenangannya yang tak terlupakan. Dengan ekspresi heran di matanya, Kang Xia menatap Tang Xiu. Dia selalu merasa bahwa Tang Xiu tidak seperti pemuda berusia 20 tahun, tetapi sebaliknya tampak seperti pria paruh baya yang matang dan stabil. Namun saat ini, dia merasa bahwa Tang Xiu seperti rubah tua yang licik dan licik. Tang Xiu berdiri.
Ia menatap Kang Xia dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku punya beberapa hal yang harus kulakukan jadi aku pergi dulu." "Lakukan saja apapun yang menurutmu pantas di sini." Kang Xia diam-diam menjadi sombong. Memiliki bos yang selalu melakukan apa saja sesuka hatinya, dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus senang atau khawatir. Sebelumnya, hal yang paling dia takutkan adalah bosnya akan membatasi haknya, tetapi sekarang, dia merasa bahwa dia benar-benar memiliki terlalu banyak kebebasan. "Jaga dirimu, bos." Andi menatap Tang Xiu seolah-olah dia sedang menatap dewa. Seperti kata pepatah, melihat berarti percaya. Dia tahu banyak tentang budaya timur dan dia benar-benar berpikir bahwa perkataan itu terlalu benar. Bos masih sangat muda dan dia sudah sehebat ini, sejauh mana bos akan melangkah di masa depan? Dia mungkin akan menantang surga nanti, bukan? Kang Xia mengalihkan pandangannya dari punggung Tang Xiu. Melihat ekspresi Andi yang cukup senang dan dalam suasana hati yang baik, dia menepuk bahunya sambil berkata sambil tersenyum. "Gadis nakal, cepat bersihkan air liurmu, oke?" Bab 136, Aneh. Di rumah sakit medis Cina Star City. Sambil membawa termostat, Tang Xiu tiba di luar pintu bangsal VIP. Setelah meninggalkan bursa kerja, ia pergi ke pasar untuk membeli sayuran segar dan daging lalu pulang ke rumah. Setelah itu, ia meminta Mu Qingping untuk membuat semangkuk sup ayam dan menambahkan ramuan obat yang memberikan efek hangat. Di ruang tunggu bangsal, Ban Shou dan Ding Zi sedang membaca artikel kesehatan sambil berusaha menghilangkan kebosanan mereka dengan segala cara. Meskipun mereka juga terluka, tetapi luka-luka seperti itu dibandingkan dengan yang mereka alami sebelumnya hanyalah seperti makanan biasa bagi mereka, dan tidak layak disebut. Diranjang orang sakit. Dengan ekspresi sedih, Su Lingyun membaca buku rekening. Restoran itu hancur dan telah tutup selama 2 hari. Jika dia ingin membukanya kembali, restoran itu perlu direnovasi. Ditambah dengan biaya pengobatan, pengeluarannya juga mencapai puluhan ribu yuan. Dia khawatir uang itu tidak akan cukup untuk merenovasinya. Di samping tempat tidur, seorang gadis yang cantik dan lembut sedang duduk di sana, mengenakan pakaian perawat dan memotong apel dengan lembut. "Bos, kamu datang." Melihat Tang Xiu datang, semangat Ban Shou dan Ding Zi tiba-tiba menyala. Tang Xiu mengangguk pada mereka dan menatap perawat. Baru kemudian dia menunjukkan sedikit ekspresi tersenyum. Dia duduk di dekat tempat tidur sambil bertanya sambil tersenyum. "Ada apa, Bu? Kenapa Ibu mengerutkan kening?" "Aku meminta seseorang untuk membuat sup ayam untukmu dan menambahkan ramuan obat yang dapat menghangatkan tubuhmu. Ini akan menjadi suplemen yang baik bagi tubuhmu untuk memulihkan diri." Su Lingyun, dengan ekspresi terkejut, berkata, "Siapa yang kau minta untuk membuatkan sup ayam hotpot untukku?" "Restoran kita yang hancur berantakan dan aku telah memberikan liburan kepada para koki." Tang Xiu berkata, "Ah, jangan banyak bertanya, Bu. Aku akan memberitahumu nanti setelah ujian masuk perguruan tinggi." Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Su Lingyun sekarang adalah ujian masuk perguruan tinggi Tang Xiu, jadi dia berkata, "Xiu kamu seharusnya ada di sekolah sekarang, ya? Bagaimana kamu bisa datang ke rumah sakit?" Tang Xiu berkata sambil tertawa. "Malam ini adalah sesi belajar mandiri, jadi tidak apa-apa." Ibu belum memberitahuku, mengapa Ibu mengerutkan kening? Apakah ada masalah yang tidak dapat Ibu selesaikan?" Su Lingyun ragu sejenak sambil berkata sambil tersenyum paksa. "Bisnis keluarga kami baru saja membaik. Dan pendapatan kami jauh lebih banyak dari sebelumnya. Namun siapa sangka tamu akan datang dan menghancurkannya. Jadi saya mulai menghitung sisa uang di tangan kami saat ini. Hanya puluhan ribu yuan, tidak akan cukup untuk merenovasi restoran." Tang Xiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Ternyata hanya itu. Jangan khawatir. Serahkan saja urusan renovasi itu kepada Ban Shou. Dia punya banyak koneksi dan bisa membeli bahan-bahan renovasi dengan harga murah. Selain itu, Presiden Rumah Sakit Medis Tiongkok ini mengundang saya untuk menjadi dokter tamu di rumah sakit ini. Jadi, karena takut saya tidak menepati janji, dia memberikan uang muka sebesar 100.000 yuan. Dia bilang itu gaji setengah tahun.
Saya akan memberikan uang itu kepada Bansho dan yang lainnya sehingga kalian tidak perlu khawatir tentang pengelolaan masalah renovasi. Setelah kalian keluar dari rumah sakit, kalian akan bisa membuka kembali usaha ini. Su Lingyun berkata, "Nak, dokter bilang butuh waktu 2 atau 3 bulan untuk lukaku sembuh total. Kalau kita tutup usaha ini selama 2 atau 3 bulan, aku khawatir. Pokoknya, aku percaya pada Bansho, Dingzi, dan anak-anak lainnya. Tunggu mereka sembuh dari lukanya dan berikan mereka urusan renovasi, dan aku juga akan memberi mereka hak untuk mengurus usaha di restoran." Alis Tang Xiu terangkat. Dia menoleh dan menatap Bansho dan Dingzi dengan ekspresi puas. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum. "Baiklah, karena ibuku bersedia menyerahkan masalah ini kepadamu, kamu urus renovasi dan bisnisnya, dan tingkatkan dekorasi dan skalanya sedikit lebih tinggi." "Baiklah." Bansho dan Dingzi langsung kegirangan. Hati mereka tergerak terutama oleh kepercayaan yang diberikan Su Lingyun kepada mereka. Dan mereka diam-diam bertekad bahwa mereka harus memperluas ukuran restoran dengan dekorasi yang lebih bergaya dan mengoperasikannya lebih baik dari sebelumnya. Ketuk, ketuk. Pintu diketuk saat direktur rawat inap bersama beberapa dokter berjas putih datang untuk memeriksa bangsal. Setelah melihat Tang Xiu, matanya tiba-tiba berbinar saat dia menyapa sambil tersenyum. "Tuan Tang, saya tidak menyangka Anda akan ada di sini. Saya akan memberitahu kantin untuk segera membuat beberapa makanan istimewa." Tang Xiu berkata sambil tertawa. "Terima kasih." Senyum di wajah Direktur Departemen Rawat Inap menjadi lebih cemerlang. Dia melambaikan tangan dan berkata, "Anda tidak perlu bersikap sopan seperti itu, Tuan Tang. Ini perintah dari Presiden. Bagaimana? Tidak ada yang salah dengan ibumu?" Su Lingyun segera menjawab. "Saya baik-baik saja, terima kasih Direktur Wang." Direktur Departemen Rawat Inap berkata sambil tertawa. "Senang mendengarnya. Kalau begitu, saya akan membiarkan Anda kembali ke barang-barang Anda. Saya harus pergi ke bangsal lain untuk pemeriksaan." Bersamaan dengan kepergian Direktur Departemen Rawat Inap, dengan ekspresi yang sedikit rumit, Su Lingyun menatap Tang Xiu dan berkata, "Xiuer, ada hal-hal yang belum kutanyakan padamu. Kau punya kenalan, bukan?" Tang Xiu berkata, "Iya, kenapa?" Su Lingyun tiba-tiba menjadi tegang dan bertanya sekali lagi, "Siapa namanya? Apakah dia bermarga Tang? Apa maksudmu?" Tang Xiu cukup bingung dengan pertanyaan ibunya, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur. "Bu, nama belakangnya bukan Tang, tetapi Long. Dialah yang mengatur agar ibu bisa dipindahkan ke bangsal VIP." Ekspresi gugup di wajah Su Lingyun perlahan mereda. Dia mengangguk dan berkata, "Itu bukan nama keluarga Tang, itu bagus." "Ah, benar. Sebelumnya kamu mengatakan bahwa kamu telah membaca buku kedokteran, ya? Kamu juga telah menyembuhkan pasien yang tidak dapat disembuhkan oleh Presiden. Benarkah? Xiuer, kamu harus menjadi anak yang jujur. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, segera kembalikan 100.000 yuan itu kepadanya dan jangan menjadi dokter tamu di rumah sakit ini." Tang Xiu berkata sambil tertawa. "Bu, jangan khawatir. Sejak aku masih kecil, pernahkah ibu melihatku melakukan hal-hal yang tidak bisa kulakukan?" Su Lingyun ingin berbicara tetapi ragu-ragu. Tang Xiu berkata dengan nada menghibur. "Bu, aku memang sudah membaca banyak buku kedokteran sepulang sekolah. Aku juga banyak mengerti tentang khasiat tanaman obat Cina. Aku memang menyembuhkan gadis kecil itu. Baiklah, setelah aku mengikuti ujian masuk perguruan tinggi, aku akan mengajakmu mengunjunginya. Baiklah, mari kita lupakan topik ini. Cepat minum sup ayamnya, Bu." Setengah jam kemudian, Tang Xiu meninggalkan rumah sakit. Ketika kembali ke kota Gerbang Selatan, ia bertemu dengan Yuan Chuling dan Cheng Yanan, bersama dengan 2 gadis lainnya. Tang Xiu tidak mengenal kedua gadis lainnya, ia bahkan tidak tahu nama mereka. "Kakak tertua, akhirnya kau muncul juga. Apa kau benar-benar tinggal di tempat ini? Lagi pula, bukankah ini terlalu mewah? Karena kita tidak tinggal di sini, para penjaga keamanan bahkan tidak mengizinkan kita masuk melalui gerbang depan. Jadi, aku baru saja akan meneleponmu."
Begitu melihat Tang Xiu, Yuan Chuling segera menghampirinya dan menyambutnya dengan ekspresi gembira. Bersambung ke episode 33. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.